tanah yang diberkahi. Jadi buruk itu artinya hakikatnya barokah. Tanah yang diberkahi. Bukan yang digambar-gambarkan manusia. Sudah tahu? Buruk itu adalah tanah yang diberkahi. Itulah buruk. Yakni tanpa tanah yang diberkahi, manusia tak akan bisa berjumpa dengan Tuhannya. Karena tanpa tanah yang diberkahi, manusia tak akan bergelar di atas dunia ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kendaraan manusia dari tanah yang diberkahi sehingga diciptakanlah tanah, dihidupilah tanah, ditiupkan rah pada tanah sehingga tanah itu berkembang biak sehingga menjadi tumbuh-tumbuhan. Ketika setelah menjadi tumbuh-tumbuhan, maka diperjalankan lagi, diisrok mi'rotkan lagi, diisrokkan dari tanah. Jadi tanah itu hakikatnya Masjidil Haram. Tanah yang suci. Diberangkatkanlah seluruh manusia dari tanah yang suci. Lagi berkah, bukan buruk, berkah barokah. Hingga menjadi tumbuh-tumbuhan sampai menjadi buah-buahan, sayuran, dan padi. Sehingga dimakanlah oleh calon-calon kedua orang tua kita meskipun saat itu kedua orang tua kita masih bayi, masih anak-anak, masih remaja. Dimakanlah cikal bakal keberadaan kita semua sehingga menjadi sel sperma dan sel telur di dalam calon kedua orang tua kita. Dari apa? Dari tanah yang barokah tadi. Tanpa tercipta diri kita, kita tak tahu apa-apa. Jadi barokah itulah tanah. Kemudian diperjalankan lagi, ketemulah kedua orang tua kita di dalam pernikahan, jadilah gumpalan darah. Itulah buruknya dari tanah, dari tumbuhan, dari buah-buahan, sayuran, dan padi, dari sel sperma dan sel telur, bertemulah menjadi gumpalan darah. Itu semua yang disebutkan, itulah buruk-buruknya. Itulah kendaraan-kendaraannya. Itulah tempat singgah kita semua selama ini. Kemudian diperjalankan lagi dari Masjidil Haram sampai menjadi gumpalan daging. Diabadikan di dalam Al-Quran, kutiupkan rohku. Maknanya, kuhidupi cikal bakal badan ini dengan hidupku. Bukan dengan hidup manusianya sendiri. Manusia bukan Tuhan. Manusia hanyalah ciptaan. Manusia bukan sang kholik. Manusia hanyalah makhluk. Tapi anehnya di dunia ini banyak manusia yang jadi Tuhan di hatinya. Banyak manusia yang jadi sang kholik di hatinya. Banyak manusia yang menjadi pencipta di hatinya daripada menjadi yang diciptakan. Daripada menjadi makhluk. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf sambil minum. Alhamdulillahirabbil alamin. Kutiupkan rohku. Kuhidupi cikal bakal badan ini dengan hidupku, dengan rohku. Jadi manusia tak punya roh, jadi manusia tak punya hidup. Ini buktinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian diperjalankan lagi dari gumpalan daging, maka diproseslah, diciptakanlah kepalanya, digambarlah,
poleslah tangan-tangannya, kedua tangannya, badannya, lehernya, kakinya. Dan setelah sempurna kejadiannya, maka terlahirlah manusia ke dunia menjadi bayi. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Seluruh bayi yang terlahir ke dunia ini dalam keadaan suci bersih. Jadi inilah yang dimaksud manusia dari Masjidil Haram, tanah yang diberkahi, yang dibarokahi, menjadi buruknya seluruh manusia, kendaraannya seluruh manusia sampai kepada Masjidil Aqsa yang diberkahi. Sampailah manusia menjadi bayi yang suci. Kenapa bayi itu disebut suci? Karena kita selama itu belum jadi Tuhan. Kita belum bisa mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Itulah disebut suci karena kita masih Adam, karena kita masih goib, karena kita masih tak ada, meskipun secara syariatnya masjidnya sudah ada, manusianya sudah ada, meskipun syariatnya bayinya sudah ada, tapi hakikatnya kita tak ada. Kita masih Adam, kita belum nyata, kita belum wujud, kita belum hidup, kita belum berkuasa apapun untuk mengaku-akui bahwa hidup dan badan ini milik kita. Itulah Masjidil Aqsa yang diberkahi. Nah, jadi dari cerita itu akan saya bacakan ayatnya. Jadi cerita itu yang ternyata buruk itu adalah barokah kendaraan manusia dari tanah, itulah buruknya. Tanah itu buruknya dari Masjidil Haram hingga Masjidil Aqsa. Manusia naik buruk terus, naik tanah terus, naik Adam terus, naik tiada terus, naik rawujud terus. Karena yang wujud hanyalah zahir batinnya Allah. Karena hidup itulah batinnya Allah dan badan inilah bukti kenyataan hidup itu. Bukti nyatanya Allah bahwa hidup itu sesungguhnya lebih wujud, lebih nyata daripada badan-badan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Isra, yakni perjalanan di malam hari. Perjalanan di malam hari itu apa maksudnya? Malam hari itu ketika diri kita masih Adam. Malam hari itu ketika diri kita belum ada. Malam hari itu ketika kita belum wujud. Malam hari itu ketika kita belum hidup. Malam hari itu ketika kita belum berkuasa apapun atas hidup dan badan itu. Maka diperjalankanlah oleh Allah di suatu malam ketika kita tidak tahu apa-apa dan tidak tahu siapa-siapa. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Yang artinya Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya dalam kurung Muhammad
dalam kurung. Ini dalam kurung ini suatu domir siapa yang diperjalankan. Pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sungguh dia maha mendengar dan maha melihat. Jadi kalau melihat ayat ini, tak ada perkataan, tak ada ngobrol-ngobrol antara Nabi Muhammad dengan Tuhannya. Diam malam, ora ono popo lan ora ono sopo-sopo. Mari kita jelaskan ayat ini. Bila Isra dan Mi'raj itu hanya untuk Nabi Muhammad saja, lalu buat apa Kanjeng Nabi Muhammad dijadikan contoh suri tauladan untuk seluruh manusia? Bila Isra Mi'raj itu hanya Kanjeng Nabi Muhammad saja. Akan tetapi dengan ayat yang dihabarkan oleh Allah di dalam surat Al-Isra ayat pertama inilah bukti yang sangat nyata bahwa sesungguhnya seluruh perjalanan manusia, baik manusia itu agama apa saja, agama Islam, agama Yahudi, Nasrani, Majusi, Sabi'in, dan semuanya aliran apa saja, golongan apa saja, dan seluruh manusia pun itu semua diperjalankan Allah, diciptakan Allah, dituhani Allah. Jadi seluruh manusia tak ada yang bertuhan selain Allah sesungguhnya. Karena Allah lah yang menciptakan seluruh manusia. Karena hiduplah yang menghidupi seluruh alam semesta ini. Inilah bukti ayatnya. Bila memang Isra Mi'raj ini hanyalah untuk Kanjeng Nabi Muhammad saja, pasti ayatnya berbunyi, Subhanalladzi asra bi Muhammadin bin Abdullah. Bila perjalanan di suatu malam ini, bila yang diperjalankan hanyalah Kanjeng Nabi Muhammad saja pribadi, maka ayatnya ya bilang begitu.